Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak, kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah yang Kau berikan dari hidup kami, dan kami masih bisa bernapas, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Biarlah apa yang Kau berikan sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami adakan satu mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi hati kami dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul 24 ayat pertama sampai ayat 27. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat pertama sampai ayat 27. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan mempersampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap, dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami menyambut dengan sangat berterima kasih. Akan tapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, seluruh dunia yang beribadah, dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tapi kepala pasukan Lisias datang dan mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menjadikan pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkata Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadah atau yang telah di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan Allah nenek moyang kami dan menganut jalan Tuhan. Itu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni dari Allah dan manusia. Dan setelah berapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem dan bawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan.
Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan terhadap mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang tahan di sini sekarang menjatuhkan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menanggung kepala mereka, tanya setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku mengambil keputusan dalam perkara. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya selain dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan isinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan mahaman yang akan datang, bagi yang takut dan bakal cukuplah dahulu, dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sudah genap 2 tahun Felix menggantikan oleh Sergius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kita lihat ini, apa dituduhkan? Apa yang dituduhkan kepada Paulus? Sebagaimana pada ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang yang ada penyakit sampah, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi dan seluruh dunia yang beradab dia, dan bahwa ia adalah orang tokoh dari sekte orang Israel. Kita lihat tuduhan yang mengena dalam diri Paulus. Ternyata Paulus tidak seperti apa dituduhkan. Ternyata Paulus tidak ada sesuatu yang dituduhkan yang salah dalam dirinya. Hanya dicari-cari. Inilah sifat manusia yang dengki, sifat manusia yang iri, sifat manusia yang tidak mau disalahkan atau disalahkan. Dia mencari-cari kesalahan orang lain, lebih tepat kesalahan Paulus. Tapi Paulus dia menyatakan dirinya, bahwa dikatakan pada ayat yang ke-20, namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejadian apakah yang mereka dapati ketika di hadapan mahkamah agama. Di sini Paulus mengadakan satu pembelaan atau kesaksian hidupnya. Siapa yang hadir hari ini, katanya? Dan apakah yang ada dalam hidup Paulus? Kejadian apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam dirinya? Penting dalam hidup kita. Demikian juga kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Jangan kita didapati banyak cacat dan celah untuk menghakimi kita atau menyalahkan kita sesuatu yang tidak beres. Justru kita rindu Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang tidak cacat dan celah. Maka kita perlu dikoreksi oleh firman Tuhan, perlu dikoreksi oleh firman Allah, sehingga apa yang kurang dalam hidup kita betulkan. Sehingga ketika diperhadapkan orang menuduh kita, firman Allah berkata, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, kejahatan apakah yang mereka dapati? Berarti tidak ada sesuatu yang salah dalam hidup kita ini. Kita harus belajar, sehingga orang tidak bisa menuduh kesalahan dalam hidup. Paulus begitu berani menyampaikan tentang Yesus, tentang kebangkitan, tentang penghakiman, sebagaimana firman Allah katakan pada ayat yang ke-25. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran,
penguasa diri, dan penghakimnya akan datang. Feli menjadi takut bahwa cukuplah dahulu, pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Lihat, Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasa diri, penghakimnya akan datang. Feli menjadi takut. Bahkan dikatakan dalam firman Allah pada ayat yang ke-15, aku menaruh harapan kepada Allah yang sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang tidak benar. Ingat, manusia, betapa kita harus perhatikan hidup dengan baik. Paulus berbicara kebenaran, penguasaan diri, penghakiman. Sebab saat ketika manusia telah mati akan dihakimi. Sebab saat firman Allah berkata, manusia satu ketika dia akan mengalami kebangkitan. Yang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubah dalam sekejap mata dan kemudian. Penting, kita hidup enggak sembarangan. Hidup bisa menguasai diri, hidup dalam kekuasaan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Bagaimana Paulus katakan, dan kita juga belajar. Firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini betapa kita belajar menguasai diri. Satu ketika lonceng kematian mengena dalam hidup manusia, dia akan dihakimi. Dia tidak main-main dosa. Dia tidak main-main dosa. Kita percaya firman Allah katakan, Tuhan katakan, kita akan masuk ke Yerusalem. Kalau main-main dosa, firman Allah katakan, terang dan gelap tidak akan jadi satu. Ada satu tujuan yang dituju oleh gelap neraka. Di sana ratap dan tangisan akan mengenai dalam hidup manusia yang tidak hidup dalam kekudusan. Amin. Betapa penting kita hidup sehingga tidak ada cacat celah untuk menyalahkan kesalahan kita, memeriksa kita, tapi firman Allah memeriksa kita sehingga kita layak berdiri tampil bagi mempelai wanita yang siap bertemu dengan Dia. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami belajar seperti Paulus. Dia tidak dapat ada kesalahan dalam hidupnya, demikian juga kami tidak salah dalam hidup kami. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, dan kami berjalan dan terang firman sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami akan bekerja, berdagang, sekolah, Tuhan sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan apa jadi kebutuhan Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Kita Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri. Dan kami bersyukur pada menjadi endemi dan ekonomi kami negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dalam pemilu memberikan keamanan negara kami Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan